Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ratna Dewi Salasa, calon guru penggerak angkatan 7 unit kerja SMA Mato Anwar Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu guru mendominasi proses pembelajaran, kesulitan menentukan model pembelajaran yang berpusat pada murid, mengutamakan kemampuan pengetahuan dan tidak memperhatikan karakteristik murid, mengejar ketuntasan atau target kurikulum, dan kurangnya refleksi pembelajaran. Selama ini, dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya menganggap murid adalah sebuah objek pembelajaran sehingga proses pembelajaran hanya berpusat pada subjek yaitu guru. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, saya masih kesulitan untuk memilih dan mendesain model pembelajaran yang hendaknya berpusat pada murid. Peran guru sangat dominan pada setiap proses pembelajaran, sehingga murid tidak berperan aktif dan hanya menerima apa yang sudah diajarkan oleh guru. Guru cenderung memberikan materi kepada murid tanpa memperhatikan kemampuan dan bakat siswa, sehingga seringkali membuat murid merasa terbebani dengan tuntunan yang ada pada kurikulum yang pada akhirnya mengejar angka yang akan tertera pada laporan akhir pencapaian belajar murid, sehingga guru beranggapan bahwa anak yang memperoleh nilai bagus itulah yang pandai. Saya juga tidak bisa mengukur sejauh mana tingkat pemahaman dan kepuasan murid dalam proses pembelajaran karena kurangnya refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Kesimpulan dan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya, yaitu saya menyadari bahwa pendidikan itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Pembelajaran haruslah berpusat pada murid. Pendidikan harus menghargai keragaman dan kemerdekaan murid, dan bermain adalah kodrat anak. Proses pembelajaran yang kita lakukan harus bisa menciptakan kebahagiaan dan kemerdekaan anak-anak. Dengan pendidikan, bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maka hendaknya pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dengan melihat bakat serta minat yang mereka miliki, karena setiap anak memiliki keunikan masing-masing yang harus kita sebagai pendidik menghargainya. Kesimpulan dan refleksi yang ketiga, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan pada kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu mengidentifikasi karakter dari setiap murid, mendesain pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan kondisi kelas yang menyenangkan, dan melakukan refleksi pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, biarkanlah anak-anak memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kita sebagai guru harus memberi ruang untuk merdeka belajar dan jangan memaksakan agar setiap anak harus sama dalam setiap proses pendidikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.